Belum pernah. Belum. Nggak pernah. Cuma lewat doang. Pernah Mbak? Belum pernah. Kantor Pengadilan Negeri Jember merupakan pelaku pelaksana kekuasaan kehakiman di daerah sebagai peradilan tingkat pertama di bawah naungan dan bimbingan serta pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Negeri Jember berkewajiban melaksanakan amanat yang digariskan dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang yang mengacu pada arah kebijaksanaan hukum garis besar haluan negara. Kantor Pengadilan Negeri Jember berlokasi di Jalan Kalimantan Nomor 3 Sumbersari, Jember. Namun semula, kantor Pengadilan Negeri Jember terletak di Jalan Jenderal Sudirman, kemudian pada bulan Agustus 1983 pindah di alamat yang sekarang berada. Gedung Pengadilan Negeri Jember telah mengalami perubahan bentuk prototipe dan sejak tahun 2015, Gedung Pengadilan Negeri Jember telah sesuai dengan bentuk prototipe terbaru. Pemirsa, lembaga yang memiliki kewenangan hukum ini mampu mewujudkan keadilan di negara ini. Nah, kali ini Sambang Kantor berada di Pengadilan Negeri Jember. Untuk menemani Anda dalam 1 jam ke depan bersama saya Prima Arfantari, inilah Sambang Kantor. Bapak, gimana kabar? Baik, selamat datang di Pengadilan Negeri Jember kelas 1 aku. Sejuk sekali ya Pak. Ya. Ini nampaknya semua sedang sibuk ya Pak. Ya, ini tiap hari kesibukan dengan adanya persidangan, pelayanan kepada masyarakat, dan kebetulan ini ada PTSP, yaitu pelayanan satu pintu di Pengadilan Negeri Jember. Itu fungsinya apa Pak? Ini fungsinya adalah supaya terinteraksi dalam satu pintu. Satu pintu, yaitu kita jelaskan bahwa dari sini ini meja satu itu umum dan keuangan, ada petugasnya, sedangkan meja 2 itu kepaniteraan perdata, ada petugasnya di sini, dan meja 3 kepaniteraan pidana, dan meja keempat kepaniteraan hukum. Nah, ini para petugas-petugas sedang melayani para pencari keadilan, para pengguna jasa-jasa daripada pengadilan. Nah, ada penyidik, ada apa nanti ada di sini. Pak, sebelum adanya pelayanan atau PTSP sendiri ini dulunya bagaimana Pak? Dulunya sebelum ada PTSP itu penyidik, polisi itu langsung ke interaksi ke bagian pidana, perdata langsung ke bagian perdata, bagian hukum langsung masuk ke ruangan bagian hukum, tapi dengan ada satu pintu kita terintegrasi di satu pintu. Itu untuk menjaga supaya masyarakat pencari keadilan tidak bisa interaksi dengan pejabat peradilan secara langsung. Tidak terjadi kolusi, nepotisme jadi langsung bisa di sini. Kita hindari hal itu. Ini salah satu inovasi dari Badan Peradilan Umum. Pak, ini dampaknya setelah ada pelayanan terpadu satu pintu ini sendiri bagaimana?
sangat luar biasa. Jadi interaksi kepada masyarakat tidak bisa ketemu dengan pejabat peradilan, ada satu pintu, dan ada beberapa inovasi, yaitu tentang adanya peradilan anak, yaitu ruang ramah anak. Karena banyak sekali perkara-perkara anak, nanti kita bisa lihat di ruang ramah anak. Nanti kita antarkan kita ruang. Untuk mewujudkan visi Badan Peradilan, yakni terwujudnya Badan Peradilan Nasional yang agung dan sejalan dengan salah satu agenda reformasi birokrasi pelayanan publik, maka Pengadilan Negeri Jember secara ideal harus berorientasi pada pelayanan publik yang prima. Maka selain menerapkan standar akreditasi penjaminan mutu peradilan umum, Pengadilan Negeri Jember harus mengambil langkah menerapkan pelayanan satu pintu yang transparan dan akuntabel. Pelayanan satu pintu juga dimaksudkan untuk lebih mengoptimalkan pelayanan serta mencegah munculnya KKN akibat adanya interaksi langsung dengan masyarakat pencari keadilan dengan aparat atau pejabat pengadilan. Pelayanan satu pintu meliputi pelayanan pengaduan dan permohonan informasi, pelayanan kepaniteraan hukum, pelayanan kepaniteraan perdata, pelayanan kepaniteraan pidana, pelayanan bagian pelayanan umum. Pak, kalau untuk pelayanan yang satu pintu tadi itu Pak, mulai diterapkan mulai kapan? Kita terapkan sudah mulai sekitar 6 bulan yang lalu, kita terapkan pelayanan PTSP-nya itu. Inilah ruang ramah anak, dan kita desain supaya anak-anak kerasan tidak merasa takut apa itu pengadilan, apa itu kejahatan, penjara. Ini untuk anak-anak kita ruang, ada buku-buku catatan, ada dunia anak, gambar-gambar anak. Ada juga kita bikin telekonferensi dengan ruang sidang. Ada kamera. Seperti apa itu Pak? Ini gunanya anak siapa tahu nanti sidang ketemu terdakwa ketakutan. Jadi cukup ngomong dari sini, kita sambungkan ke ruang sidang sana, atau sebaliknya. Anak sidang di sana, nanti saksinya yang dewasa ada sini. Jadi ini untuk melindungi hak-hak daripada si anak itu sendiri. Supaya tidak interaksi dengan saksi ataupun mereka merasa ketakutan. Dibikin enjoy anak supaya dalam persidangan. Kerasan di sini ya Pak ya. Udaranya juga sangat sejuk ya Pak. Ya, ini kita siapkan semua untuk ada AC-nya, dan juga ada ruang sidang anak dengan dewasa juga beda. Nanti cara persidangan anak juga beda tata caranya. Pak, kalau ruangan anak ramah anak sendiri ini sudah diresmikan mulai kapan? Sudah sekitar 1 tahun ini. 1 tahun ini ruang sidang anak, ruang ramah anak kita siapkan seperti ini. Kemudian respon sendiri Pak, bagaimana? Ya, respon saya lihat anak-anak juga kerasan dan juga tidak merasa takut kalau di sidang itu. Bisa anak sebagai saksi, anak sebagai terdakwa juga ada. Kan banyak anak yang disidang karena kejahatan misalnya, kesalahan anak itu ada di sidang juga. Jadi tidak merasa tertekan, kita bebas itu. Berarti untuk ruangan ramah anak sendiri ini cuma hanya satu ya Pak di sini? Iya, memang setiap pengadilan harus disediakan hanya satu ruangan untuk ramah anak. Baik. Untuk selanjutnya kita mau kemana? Kita lanjut ke ruang sidang. Ruang kita sidang? bisa lihat ke persidangan. Ada di ruang sidang. Mari. Perubahannya sangat drastis. Ada perubahan pelayanan yang cukup bagus, namun mungkin sisi-sisi yang lain memang ada kekurangan ya. Itu yang mungkin perlu koreksi aja untuk pengadilan. Ya. Kalau kesannya setelah banyak perubahan ini alhamdulillah membaik semuanya termasuk pelayanan. Saya juga lagi magang di kantor advokat Holili di Jalan Kalimantan. Gitu. Kesannya dari waktu ke waktu pelayanan kepada masyarakat lebih bagus ya Mbak, karena saya sebagai advokat yang beracara sejak 2012 sampai hari ini, dari tahun ke tahun Pengadilan Negeri Jember memberikan fasilitas yang lebih baik ya kepada masyarakat. Alhamdulillah untuk tahun 2018 ini banyak sekali perbaikan pelayanan baik itu pidana maupun perdata. Ada berbagai perbaikan dari dalam pelayanan, baik itu dalam
Pak Bambang sendiri ini memimpin di Pengadilan Negeri Jember berapa lama sih Pak? Sudah 1 tahun 1 bulan. 1 tahun 1 Iya. bulanan ya Pak. Iya. Ini kesannya gimana Pak selama? Ya, luar biasa bahwa masyarakat Jember sangat open juga dan sangat responsif terhadap masalah-masalah hukum. Mereka mengerti dan juga masyarakat pegawai-pegawai pengadilan juga sangat terbuka sekali. Etos kerjanya juga baik ya. Ruang apa ini Pak? Nah, ini ruang tunggu sih. persidangan. Jadi sebelum pidana perdata kita ada ruang sidang di sini. Ruang sidang di sini sebelum sidang dipanggil ataupun jadi saksi, ada ruang tunggunya ada di sini. Di depan juga ada. Jadi di sini juga ada ruang tunggunya. Ruang Pak, tunggu. kalau misalnya sidang itu berapa lama sih Pak untuk prosesnya? Ya, kalau kita lihat persidangannya, bahwa persidangan itu kalau memang hanya perdata, replik, duplik, jawaban, membaca gugatan cepat, tapi kalau pidana ataupun pemeriksaan saksi bisa sampai lama. Tinggal saksinya berapa, saksinya banyak ya pemeriksaannya otomatis lebih banyak lagi, memakan waktu lebih banyak. Jadi tergantung situasi dan kondisi persidangan itu sendiri. Biasanya nih Pak, dalam sehari ada berapa kali proses persidangan Pak? Untuk rata-rata sekitar perkara pidana sekitar 30 persidangan. 30 persidangan, 30 persidangan dalam sehari. dalam sehari. Tapi perlu kita ingat bahwa persidangan itu mulai dari jam 12 lah baru mulai sidang, karena tahanan ada di rutan atau di LP. Jadi ada pihak kejaksaan nanti akan mengambil, ada petugas kejaksaan mengantar ke sini, dikawal. Jadi ini sementara tahanan belum bisa datang, belum bisa kita sidangkan. Tadi menunggu tahanan dan para saksi dulu, kita tunggu dulu. Jadi ketika sidang itu berapa lama Pak? Ya itu saya katakan tergantung daripada situasi dan kondisi. Misalnya ada saksi, biasanya sampai kalau ada 2-3 saksi, ganti perkara satu lagi 2-3 saksi, kita periksa semuanya. Itu bisa sampai jam 5 sore, jam 6 juga pernah juga ada. Dari pukul 12? Dari pukul berapa itu Pak sampai jam 5? Kalau perdata biasanya pagi. Tergantung para pihak baik penggugat maupun tergugat datang pagi, lengkap, saksinya lengkap, kita periksa, kita layani dengan baik. Karena jam kerja pengadilan jam 8, hakim sudah standby jam 8. Tapi kalau para pihak belum datang, ya belum bisa kita sidangkan. Jadi kita sudah siap semuanya itu. Pak, kemudian suasana yang ada di dalam persidangan ini menyeramkan nggak Pak? Nah, nanti Mbak Prima bisa lihat sendiri keadaan di dalam sidang, bagaimana sidang. Silahkan, karena ini sidang terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara-perkara asusila, itu sidang tertutup untuk umum, tidak bisa diliput. Tapi dalam perkara-perkara pidana umum, perdata, terbuka untuk umum. Boleh. Jadi Prima bersama tim Sambang Kantor yang lainnya boleh melihat proses untuk persidangan ya? Silahkan, boleh lihat, kecuali dalam perdata yang perceraian, itu tertutup. Memang aturannya seperti itu, hukum acaranya seperti itu. Tapi selama terbuka untuk umum, masyarakat boleh lihat, silahkan. Pak Bambang ini kan sudah 1 tahun 1 bulanan di sini ya Pak, sebagai ketua pengadilan. Apa sih Pak dukanya gitu selama menjabat di sini? Dukanya, saya pikir tidak ada. Suka terus ya Pak? Kita harus happy di mana saja, enjoy. Kita harus bersinergi dengan karyawan-karyawati, dengan masyarakat, dengan pimpinan. Kita harus juga erat, jadi kita enjoy saja, tidak ada permasalahan. Saling bersinergi ya Pak? Satu dengan lain. Dan kebetulan ini ada sidang, apa ini saya kita lihat, kemungkinan ada di piring, tindak pidana ringan. Silahkan kalau mau meliput, monggo, ini dari terbuka untuk umum ini ya, monggo silahkan. Silakan Mas yang beragama Buddha. Saudara beragama Buddha, silakan saudara berdoa menurut agama saudara.
hakim. Tugasnya itu kan mengadili, memutuskan vonis mana yang betul dan mana yang salah. Mungkin mengadili, kurang lebihnya seperti itu. Hakim setahu saya mengadili. Ya mengadili. Hakim itu kalau nggak salah tuh untuk memutuskan salah dan tidak benarnya. Pengetahuan saya kalau nggak salah hakim itu tugasnya memutuskan suatu perkara, Mbak. Ya kalau setahu saya memutuskan sebuah permasalahan ya atau sidang gitu. Aduh Pak, ternyata seperti itu ya di dalam itulah persidangan. keadaan persidangannya. Gimana Mbak Pringo udah lihat Itu persidangannya? padahal yang tipiring ya Pak, Tipiring. sudah menegangkan seperti itu. Apalagi yang sidang-sidang, Perkara pidana yang lain. nggak bisa membayangkan. Ini mau kemana nih kita? Kita jalan ke ruang tahanan dulu. Ke ruang tahanan. Ke ruang Wow, tahanan. jadi habis Kita- di sidang terus dimasukkan Itu ke lain, itu sidang tipiring tidak akan Tipiring. masuk. Nanti ada perkara-perkara Perkara. pidana yang ancaman hukuman 5 tahun ke atas itu dari rutan atau dari LP datang kita masukkan ke sebelum persidangan kita ada ruangan tahanan kita ke sini dulu. Lihat ruang tahanan, ini ruang tahanan. Kenapa kita cat putih supaya memberikan kesan tidak angker. Jadi familiar, jadi bisa kita lihat inilah keadaan tahanan, kita bisa lihat enggak apa-apa. Kita lihat aja ini tahanan, keadaan tahanan kita. Enggak apa-apa kita masuk. Inilah kebersihan, keadaan, situasi ruang sidang sebelum mulai sidang ke tempat inilah, ini ruangan kita miliki untuk menampung ya rata-rata 30 sampai 40, kadang bahkan 50 tahanan kita di sini. Ini ruang tahanan Ini mereka yang sampai bermalam nggak Pak di sini? tidak sempat bermalam, nggak hanya sampai sampai ya. selama sidang. Ini khusus tahanan pria. Nanti tahanan perempuan atau wanita ada tersendiri. Ini keadaan seperti ini. Saya boleh mencoba ya boleh, Pak ya? boleh duduk. Inilah keadaannya. Seperti apa? Kalau bukan sambang kantor, Ah. mungkin saya nggak bisa ya Pak Dia bermain bisa masuk atau situ. masuk ke dalam ruang tahanan Inilah- ini gitu. Inilah keadaannya. Kita siapkan senyaman mungkin, tidak memberikan kesan yang sangat menakutkan. Itulah kita cat terang, warna putih lagi ini, jadi itu. Jadi ini kaca tebal banget ya Nah, Pak? awalnya 1 cm ini, awalnya kita konsep untuk ruangan yang ber-AC. Tapi entah bagaimana tidak jadi ber-AC, nanti akan kita lepas. Seperti halnya yang di sebelah ini kaca udah kita lepas ini. Gitu. Nanti ini ruangan untuk yang pria, sedangkan untuk yang wanita ada di sebelahnya. mana? Harus kita pisahkan. Gitu. Ini kita lihat lagi. Sebelum persidangan dimulai, tahanan datang masuk ke ruang tunggu di tahanan, kita siapkan nasi bungkus supaya mereka fit, tidak lapar, kuat menghadapi persidangan. Kita siapkan ini nasinya, dan ini ruang sidang tahanan wanita, ruang tahanan wanita, karena perkara di Sumber ini ada juga perkara-perkara yang dilakukan oleh ibu-ibu atau wanita. Ini ruangan tahanan wanita. Ini lebih sempit ya Pak ya kalau Iya. untuk Memang lebih sempit karena wanita biasanya jarang berbuat jahat, hanya 1-2 atau mungkin kesalahan apa ada ini. Kita siapkan di sini minum, karena juga kita siapkan. untuk di sini. kapasitasnya biasanya segini ini berapa Pak? Ini berapa? 10-15 juga muat ini di sini. Ini. Nanti ada sidang perkara pidana, nanti bisa juga dilihat terbuka untuk umum juga. Baiklah, setelah dari ruang tahanan wanita kita akan ke mana Pak? Bisa ke ruangan atas, nanti bisa ada humasnya, nanti kita perkenalkan sama humasnya, yaitu Pak Slamet Budiono. Itu tadi salah satu pelayanan kita kepada masyarakat, yaitu dalam perkara persidangan pidana. Tahanan biasanya masuk sudah datang, nanti disidangkan oleh majelis hakim. Nah, itu terserah nanti pembuktiannya kepada majelis hakim. Dan untuk selanjutnya kami serahkan ke humas, nanti bisa humas melayani apa-apa saja
hal-hal apa saja lebih detail nanti humas yang akan menemani Mbak Prima dalam acara ini. Bapak, mohon maaf nih, untuk para tahanan tadi total ada berapa Pak? Untuk hari ini sekitar 65 tahanan sidang untuk hari ini. Secara keseluruhan ya itu. Iya. Tadi juga nampak ada yang perempuan juga ya Pak ya? Ada perempuan tadi ada sekitar 4 atau 3 tadi itu untuk wanitanya. Baik, nanti humasnya itu Pak Slamet Budiono yang akan menemani Urin.